Halo semuanya, kenalin nama aku Evans. Di sini aku bakal menceritakan tentang financial mindset sekaligus ngasih tahu playbooknya kepada teman-teman semua. Hopefully ini bisa menjadi pondasi-pondasi yang kuat untuk teman-teman dalam dunia finance ya. Supaya menjadi lebih mantap lagi. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Mindset dasar keuangan, teman-teman. Mindset pastinya itu kita harus punya pondasi yang kuat tentang ini ya. Tanpa pola pikir yang tepat, gaji berapapun teman-teman, income berapapun akan habis ya, akan selalu merasa kekurangan. Kenapa? Saat kita merasa kekurangan, maka realitanya akan menciptakan kemiskinan. Kenapa? Karena mental kekurangan, poverty conscious, itu yang menciptakan realita. Karena realita ini pada dasarnya bermula dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan. Kalau misalkan teman-teman masuk uang langsung kayak belanja beli ini beli itu, lalu nggak cukup nih, kurang nih, ya pada kenyataannya akan seperti itu ya. Oke, jadi dengan mindset yang benar, mindset yang pas, teman-teman bisa makin mengembangkan keuangan teman-teman semua. Tapi kalau misalkan mindsetnya salah dari awal, sudah mempunyai mentalitas yang salah tentang uang, ya teman-teman akan menciptakan realitas itu sendiri. Jadi bangun mental keberlimpahan ya. Mindsetnya, lifestyle tidak membebani hidup dan akhirnya mempunyai mental kekurangan. Ingat, semua yang ada di alam semesta ini adalah energi, termasuk uang juga adalah energi. Makanan yang teman-teman makan juga adalah energi. Segala sesuatunya itu adalah pertukaran energi. Ya teman-teman ya, jika teman-teman makan itu kan harus mengeluarkan uang ya teman-teman ya. Nah, ada sesuatu hal yang ditukar di dalam situ. Jadi jangan sampai teman-teman beli A, beli B, beli C akhirnya mengeluh. Ya akhirnya terbebani. Gak apa-apa beli kopi harga 80.000, gak apa-apa. Ya, asal pulang-pulang jangan ngeluh gak punya uang. Jadi kita lanjut dulu ya teman-teman ya, ke tabungan dan dana darurat. Sekali lagi ini mindset ya teman-teman tentang pandangan tabungan dan dana darurat. Mempunyai dana darurat dan investasi bukan berarti takut kekurangan atau mengantisipasi ketakutan yang lain. Ya. Tetapi mempunyai dana darurat atau sebuah tabungan adalah untuk menciptakan rasa yang aman. Rasa aman itu rasa yang bisa menarik keberlimpahan lebih banyak lagi teman-teman. Karena tiada yang lebih mahal daripada rasa tenang itu sendiri. Oke. Mindset investasi. Investasi adalah wujud keyakinan bahwa ada masa depan yang penuh dengan peluang. Dengan investasi kita tuh menanam teman-teman. Ya, afirmasinya nih teman-teman. Aku menanam benih finansial hari ini dan panen berlipat ganda akan selalu datang kepadaku. Kalau kita tanam terus bibitnya, maka buahnya akan kita panen, betul kan? Itu adalah sebuah hukum alam yang terjadi di dunia ini. Segala sesuatu yang kita tanam akan kita tuai. Kayak gitu. Nah, langsung masuk ke alokasi pembagian yang ideal. Hidup di bawah penghasilan, jangan lebih ya. Tapi teman-teman bisa kita lihat di sini fenomena lifestyle. Gaji naik, gaya hidup naik. Salah nggak sih? Nggak salah teman-teman. Selagi mindset lifestyle-nya tidak membebani hidup dan akhirnya mempunyai mental kekurangan, akhirnya ngeluh gitu. Nggak salah teman-teman. Mau belanja A, belanja B, belanja C, nggak salah teman-teman. Yang penting teman-teman tahu alokasinya dan dicatat ya. Teman-teman punya gaji 5 juta, mau beli sesuatu barang harganya 2 juta, nggak masalah. Selagi barang itu nggak berguna, pertama ya, selagi barang itu berguna, selagi barang itu bisa menciptakan rasa yang syukur yang luar biasa dan tidak menyebabkan rasa mengeluh di akhir bulan atau kapanpun itu. Jadi apa yang teman-teman beli itu sebuah hal yang esensial teman-teman. Misalkan aku gaji 5 juta per bulan misalkan gitu.
aku ingin beli Evo Boost ya, misalkan Evo SL gitu ya. Harganya 3 juta. Ya beli aja, nggak apa-apa. Selagi Evo SL ini, Adidas sepatu ini, itu bisa membawakan value yang lebih untuk teman-teman. Bisa menciptakan rasa syukur, bisa menciptakan efektivitas dalam berolahraga. Jadi 3 jutanya ini nggak sia-sia. 3 jutanya itu teman-teman investasi di apa? Kesehatan, investasi di apa? Kesenangan, investasi apa? Lifestyle, ikutin teman, dipuji. Semuanya itu teman-teman menukarkan energi uang dengan energi itu semua. Energi kesenangan itu semua. Ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke slide yang ke belakang, semuanya adalah energi, semuanya adalah sesuatu yang bisa ditukar, itu maksudnya teman-teman. Teman-teman menukarkan segala sesuatu, uang, gaji teman-teman dengan 3 juta itu worth it atau enggak. Jangan sampai teman-teman mengeluarkan uang menukarnya dengan energi yang mengeluh. Kalau teman-teman keluarkan energi mengeluh, ya teman-teman akan dapat realitas yang kurang lebih sama-sama dengan apa yang teman-teman keluarkan, itu mengeluh, sedih, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita masuk ke strateginya nih teman-teman, kontrol strategi. Kebutuhan biasanya 50% dari income teman-teman ya. Kebutuhan tuh apa? Seperti makan ya, atau minum, baju, atau kebutuhan yang primer ya, dan sekunder gitu kan. Nah, terus keinginan tuh biasanya yang kayak pengen beli mainan, pengen beli hal-hal yang apa ya contohnya? Keinginan tuh apa? Oke. Kayak contohnya modif mobil. ah, itu teman-teman menukarkan 20%-nya dengan kesenangan gitu teman-teman ya. Dengan apa yang teman-teman ingin gitu. Apapun lah itu. Nah, dan untuk masa depan seperti apa? Investasi, alokasi aset, dan lain sebagainya itu 20%. Dan yang paling penting jangan lupa sedekah atau donasi. Karena setiap income yang kita terima, percayalah ada hak orang lain di situ. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Alur keuangan pribadi. Aduh, sorry. Oke, kita masuk ke selanjutnya, alur keuangan pribadi. Mindset, upgrade otak finansial ya teman-teman ya. Nih, controlling, control lifestyle. Jangan, kalau bisa jangan melebihi pemasukan teman-teman. Dan harus tahu porsiannya. Habits, catat pengeluaran pribadi teman-teman. Ini wajib banget teman-teman. Mau itu pengeluaran bayar parkir, pengeluaran beli sesuatu yang diinginkan, kebutuhan makan dan sebagainya, itu dicatat teman-teman. Jangan sampai nggak dicatat. Even teman-teman ditraktir sama orang lain, catat juga teman-teman berapa nominal makanan tersebut ya. Karena itu masuk ke dalam tubuh teman-teman. Itu juga mempunyai value ya teman-teman ya. Makanan yang teman-teman makan itu mempunyai nilai. Dicatat ya, jangan lupa. Dan selanjutnya adalah investment ya. Invest lah teman-teman di aset yang teman-teman rasa teman-teman kuasai gitu. Seperti apa contohnya saham, kripto, dan lain sebagainya yang future value-nya juga bagus teman-teman. Oke, wealth ya. Diversifikasi dan kekayaan. Ya diversifikasi itu kan jangan simpan telur dalam satu keranjang. Paham kan maksudnya apa? Oke. Sekarang masuk ke slide selanjutnya, yaitu alokasi gaji yang ideal. 50% untuk kebutuhan seperti kos, makan, transport, dan lain-lain. 20% seperti keinginan nongkrong, traveling, modif mobil, modif motor, dan sebagainya. Itu sebuah keinginan yang terciptanya dari rasa hasrat ya teman-teman ya. Dan 20% futures value seperti dana darurat, investasi, leher ke atas, investasi aset, dan lain sebagainya. Itu untuk masa depan, segala yang kita tanam akan berbuah di akhir. Dan yang pasti yang kewajiban kita adalah
donasi, sedekah, zakat, membantu orang tua atau kasih orang tua dari hasil income kita. Ini wajib banget teman-teman. Karena percayalah segala sesuatu yang kita keluarkan itu akan kembali ke kita jika kita mengeluarkannya dengan niatan yang positif. Nah, kayak gini contohnya, kita masuk ke real case ya teman-teman ya. Contoh, gaji lo, misalkan lo namanya Agus ya. Gaji Agus ini 6 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah itu untuk kebutuhan. Masa sih makan 3 juta nggak cukup sebulan ya kan? Nggak mungkin gitu loh. Nah, bayar kos misalkan. Bayar kosnya, waktu itu gue dulu ngekos di Bandung itu 500.000. Ya, 500.000 berarti masih ada sisa 2.500.000 buat bayar listrik, buat makan dan lain sebagainya, itu dialokasikan ke sana. 1,2 juta untuk lifestyle, nongkrong dan lain sebagainya, karena biar nggak stres juga. 1,2 juta rupiah untuk masa depan, bisa teman-teman simpan untuk dana darurat dulu sampai minimal punya 10 juta. Lalu selanjutnya 600.000 untuk berbagi atau donasi untuk zakat 10%. Nah, urutannya yang mana nih? Yang paling penting, coba tebak teman-teman. Ya. Oke, salah ya. Yang paling penting adalah untuk berbagi dan donasi dulu. Ketika kita masuk, itu langsung pisahkan, langsung bayarkan teman-teman ke lembaga zakat amil atau ke orang tua atau ke siapa itu. 600.000 itu harus duluan keluar teman-teman. Jangan dinanti-nanti. Sedekah, donasi, zakat itu prioritas nomor 1 dulu teman-teman ya. Baru sisanya yang lain. Dan termasuk jika teman-teman punya hutang, itu juga diprioritaskan di donasi atau di 10% ini. Masuk ke kesalahan fatal Gen Z. Nah, payday syndrome ini nih, ya kan, gajian langsung habis ya kan, impulsif ya kan. Nah, lifestyle syndrome, nyicil iPhone padahal nggak urgent banget, HP-nya masih bisa dipakai. Ya, gitu. FOMO syndrome, tren, gaya, investasi dan lain sebagainya ikut-ikutan. Seperti itu kesalahan. Sebenarnya sih kalau gue pribadi nggak ada salah dan benar ya teman-teman ya. Semua balik lagi kepada konsekuensi. Nggak ada salah dan benar, itu nggak ada gitu. Ya, nggak ada baik dan buruk, nggak ada. Yang ada konsekuensi. Teman-teman mau all in, baru gajian mau makan-makan nggak apa-apa. Asal teman-teman tahu resikonya, jangan ngeluh di akhir bulan, gitu aja sih. Kalau teman-teman tahu konsekuensi dan dewasa, teman-teman tidak akan mungkin mengambil keputusan yang ceroboh. Gitu, ya. Kesalahan fatal Gen Z yang kedua, tidak punya dana darurat, merasa tidak penting dan sebagainya, ya. Gitu. Padahal dana darurat itu penting untuk apa? Untuk menjaga state kita untuk selalu rasanya itu punya uang. Ketika kita mempunyai rasa yang selalu punya uang, kita merasa aman. Percaya atau enggak, uang itu selalu datang kepada kita. Karena uang itu datang kepada orang yang tenang. Uang itu datang suka kepada orang yang hatinya itu apa ya, nggak cemas gitu, nggak takut. Ya, nanti kita bahas itu di video selanjutnya teman-teman. Ya, tidak punya proteksi atau kesehatan. Ya, proteksi atau kesehatan itu penting teman-teman. Ya, kayak asuransi menurut gue penting gitu. Kenapa? Karena buat teman-teman, kita nggak tahu kecelakaan tuh kapan terjadi, kita nggak tahu dan kita nggak mau menarik itu. Tapi kalau misalkan sesuatu hal buruk terjadi ya, misalkan mobil nggak diasuransiin gitu, ada sesuatu terjadi gitu kan, penyok misalkan gitu, mobilnya penyok ya, ditabrak motor. Setidaknya bayarnya tidak lebih mahal daripada bayar preminya, seperti itu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu ya. Investasi yang tidak punya tujuan. Investasi itu harus punya tujuan teman-teman. Apa tujuannya? Misalkan aku investasi itu buat nanti anakku sekolah, buat nanti masa depanku lebih indah, mempunyai income stabil ya, menjadikan generate untuk financial freedom misalkan gitu. Misalkan kekayaan gue udah 100 miliar, gue simpen di
saham BBCA dan gue menikmati dividennya, berarti kan gue nggak usah bekerja lagi ya teman-teman ya. Di sisi lain seperti itu mindsetnya, tapi gue pengen terus bekerja sampai akhir hayat gitu ya. Harus punya tujuan teman-teman. Investasi untuk apa ya? Untuk bangun masjid, untuk membuka sekolah, untuk hal-hal lebih positif lainnya. Itu harus punya tujuan ke sana. Yang mulia lebih baik, walaupun tidak mulia tidak apa-apa gitu kan. Setidaknya ada keinginan untuk punya tujuan. Ketika kita punya tujuan artinya kita hidup, tapi ketika kita tidak punya tujuan artinya kita sedang tidak hidup. Anjay. Lanjut, menyisihkan uang bukan menyisakan uang bukan menyisihkan uang. Ini selalu kesalahan ya teman-teman ya. Harusnya tuh sisihin dulu uangnya. Uang masuk sisihin buat sedekah. Uang masuk sisihin buat tabungan, dana darurat, disisihkan. Kalau nggak disisihkan akan selalu habis. Akan selalu habis gitu. Percaya atau enggak ya? Akan habis terus gitu. Gitu. Ya. Baru woi gaji nih 7 juta ya kan. Woi langsung makan sejuta. Jadi nggak disisihin di awal. Ya gitu. Disisihkan teman-teman. Ini para Gen Z nih. Selalu merasa takut dan cemas akan uang. Ini sumber utama kemiskinan teman-teman. Sumber utama kemiskinan adalah selalu merasa kurang, selalu merasa takut, selalu merasa kekurangan. Padahal hukum yang ada di alam semesta ini ada namanya law of attraction. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan akan menarik realita ke dalam kehidupan. Itu mah udah dasar banget teman-teman. Kalau teman-teman tahu ilmu ini, law of attraction, law of detachment, dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi tentang mindset uang sesungguhnya gitu teman-teman. Jadi gimana untuk menghindari rasa takut, cemas, dan nggak punya uang? Atur keuanganmu dengan benar, dengan bijak, dengan presisi. Makanya teman-teman beli course ini gitu ya. Lanjut, behavior mindset. Oke, nabung dan investasi. Payout kalender pribadi. Investasi diri sendiri, leher ke atas ya. FOMO pindah jadi JOMO ya. Joy of missing out. Anjay. Oke, strategi dana darurat itu penting ya teman-teman ya. Minimalnya kalian punya 10 juta dana darurat teman-teman ya. Minimal ya. Dan yang paling penting ini harusnya paling atas yaitu jangan lupa sedekah. Karena kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, selalu ada hak orang lain teman-teman. Ya, itu sama dengan hutang. Hutang harus dibayar teman-teman ya. Jadi kita sedekah. Percayalah, kalau misalkan teman-teman mau punya uang lebih banyak, ini mindset finance sesungguhnya ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin mempunyai uang lebih banyak, cash flow yang lancar dan sejahtera, berikanlah terlebih dahulu uangmu kepada orang lain, maka kamu akan mendapatkan uang dari orang-orang yang lain juga gitu. Karena sesungguhnya bahasa terima kasih adalah terima lalu kasih, kasih lalu terima. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih, kasih terima. Kayak gitu. Jadi jangan lupa sedekah ya. Penasaran dengan rumus sedekah, bagaimana caranya rahasia sedekah ini bisa menjadikan cash flow lancar, dan itu di modul selanjutnya ya teman-teman. Makanya didengerin dengan baik-baik ya teman-teman. Motivasi nih ya kan, yang paling suka didengar sama Gen Z adalah motivasi ya kan. Investasi bukan soal uang teman-teman ya, tapi soal rezeki di masa depan yang lebih berlimpah. Karena prinsipnya investasi adalah uang yang bekerja untuk kalian. Kalian yang menanam, kalian yang menuai. Ya. Jadi si uang ini treat sebagai anakmu sendiri. Uangnya disekolahin teman-teman. Udah sekolah, uangnya pintar, uangnya bisa cari duit sendiri. Anggap uang itu hidup teman-teman. Karena uang itu sesungguhnya energi.
gitu. Treat uang sebagai anakmu sendiri, ya. Dan prinsip investasi bukan maraton. Prinsip investasi bukan sprint, tapi prinsipnya maraton. Slowly but sure, slowly tapi finish, ya. Jangan kalian sprint tiba-tiba betisnya kram di tengah jalan gitu. Nggak boleh kayak gitu. Bukan prinsip investasi, ya. Selanjutnya tujuan hidup. Aman finansial, ya. Terima inflasi dengan investasi yang tepat. Inflasi nggak bisa kita lawan, inflasi nggak bisa kita hindarin. Kayak kecuali teman-teman punya power yang besar di dunia ini sehingga bisa merubah inflasi itu menjadi menurun. Tapi kalau misalkan teman-teman masih tidak punya power, maka yang teman-teman bisa adalah atur keuangan teman-teman dengan atur keuangan teman-teman untuk terima inflasi itu dengan apa? Dengan investasi yang tepat. Growth jangka panjang untuk menutup inflasi tersebut, ya, agar di masa depan mendapatkan rasa tenang, ya teman-teman, ya. Nggak khawatir lagi nanti kalau harga bakso tiba-tiba naik jadi 100.000 per mangkok, karena teman-teman udah tahu, ya. Oke, lanjut. Upgrade mindset keuangan dari sekarang. Sisihkan alokasi budget, langsung auto transfer ke bank account yang lain, ya. Jadi kita harus punya beberapa bank account untuk dana darurat, bank account untuk tabungan, bank account untuk kebutuhan sehari-hari, ya, atau RDN saham dan sebagainya. Itu langsung pisahkan, teman-teman. Dan selalu catat pengeluaran, ya. Pengeluaran dicatat sekecil apapun, catat, teman-teman. Oke. Selanjutnya mulai ke dana darurat dan investasi. Minimal punya 10 juta ya teman-teman. Investasi ya nanti kalau misalkan dana darurat sudah aman, sudah tidak ada hutang, baru teman-teman berinvestasi gitu. Upgrade skill tiap hari, setiap saat, jangan pernah kendor teman-teman. Karena mindset yang matang akan mengubah perilaku kalian. Pengetahuan akan mengubah semua cara pandang kalian terhadap dunia, termasuk cara mengelola keuangan. So, jadi jangan pernah berhenti untuk upgrade pengetahuan, upgrade skill, karena itulah yang akan mengubah kehidupan teman-teman semua. Oke, pesan terakhir dari gua, lo miskin bukan karena gaji yang kecil, tapi mindset yang tidak tepat dan selalu merasa berkekurangan. Ya. Sekali-kali merasa cukup, kenapa sih? Cukup. Ngerasa kayak alhamdulillah aja, ya kan? Di sisi lain teman-teman bekerja keras ya, bukan cuma menerima dan pasrah. Merasa cukup, merasa semuanya itu baik-baik aja, di dunia ini baik-baik aja. Teman-teman tidak merasa terintimidasi dan lain sebagainya. Bisa kan? Harusnya teman-teman berlatih, itu bisa dilatih. Dana darurat bukan berarti takut kekurangan. Tujuannya adalah untuk hidup lebih tenang setiap hari. Karena teman-teman ketika punya 10 juta di calengan misalkan, akan selalu, bawah sadarnya akan selalu berkata bahwa enggak, kamu masih ada 10 juta kok, santai aja, nggak usah ketakutan, nggak usah kayak panik gitu lah gitu. Bawah sadarnya akan mengatakan seperti itu ketika teman-teman punya uang 10 juta di calengan. Itu yang disebut dana darurat. Tujuannya bukan, oh nanti kalau misalkan teman-teman masuk ke sini, kalau misalkan teman-teman tabrakan, ini itu, negatif talks hindari. Jadi tetap fokus untuk dana darurat ini menjaga perasaan kita untuk menjadi lebih tenang. Dan yang terakhir adalah investasi itu untuk mewujudkan masa depan yang penuh peluang dan bikin uang bekerja untuk kita. Kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan modul sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipercepat. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.